kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Rangga Runting. Ayu. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Ia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Swayam Wara di Wilwadigna. Dalam seri ke-525 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Didi sebagai Sanak, Dodok sebagai Kadut, Apu Burhan sebagai Wong Agung, Malik sebagai Rawedeng, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Rawedeng naik ke atas arena pertandingan untuk menyerahkan hadiah uang sebesar 1000 kepeng
kepada pendekar aneh sebagai pemenang sayembara. Sementara itu, Rakuti masih terus menggiring para pendekar peserta sayembara menuju ruang tahanan bawah tanah. Nah, prajurit, sesudah mereka memasuki lorong sempit itu, kalian baru boleh menggunakan wewenangmu untuk berbuat kasar pada mereka. Tapi apa mereka tidak melawan, Tuan? Mereka itu kan pendekar-pendekar tangguh. Prajurit, kamu tidak mengerti kelemahan mereka. Orang biasa atau sampai pada pendekar yang berilmu tinggi pun tidak akan mungkin bisa leluasa bergerak dalam suatu ruang yang sempit. Ya, memang benar, Tuan. Sekarang laksanakan sesuai rencana semula. Para prajurit itu segera meninggalkan Rakuti. Sementara Rakuti beranjak menuju ke tempat arena pertandingan sayembara. Rakuti menjadi curiga melihat Rawadeng yang belum juga menyerahkan hadiah kepada pemenangnya. Namun saat itu juga, tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara keributan dari ruang tahanan bawah tanah. Tidak, kami tidak setuju. Tidak setuju. Hai sobat-sobat sekalian. Sobat-sobat, jangan teruskan langkah kalian. Hei! Kau yang sudah ada di sana, jangan banyak tingkah. Masuk saja. Aku tidak sudi kau korbankan. Lorong ini bukan lorong kebebasan saudara-saudara. Lorong ini jalan penderitaan kalian. Atau mungkin juga jalan menuju akhir kehidupan. Jangan halangi jalan kami. Biar. Aku memang sengaja berdiri di sini untuk menahan sahabat-sahabatku agar memperoleh selamat. Aku tidak rela kalau kami harus mati dengan cara yang licik. Kalau kau memang nekat dan tak mau menyingkir, kami akan memberesimu sekarang juga. Hei, prajurit. Ancamanmu agaknya sungguh menyakitkan gendang telingaku. Wah, kau mau ikut campur? Kalau aku harus ikut campur, maka aku tidak ada hubungannya sama sekali dengan orang yang baru saja berkata lantang itu. Aku adalah aku. Aku berdiri sebagai pribadi yang harus dihormati di Wilwatikta ini. Selain itu, kalau sampai terjadi apa-apa dengan diriku, maka aku sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi di tempat ini. Kau mengancamku? Aku mengatakan yang sebenarnya, hai prajurit. Apa yang kau andalkan pada dirimu, ha? Aku kira kau sudah menyaksikan diriku di arena tadi, bukan? Tapi karena keberuntungan memang jauh dari jangkauanku, maka kekalahan yang harus aku terima. Bukankah itu berarti kalau kemampuanmu itu masih sangat terbatas, rendah dan sama sekali cetek? Jadi apalagi yang akan kau pamerkan dan sumbangkan pada Majapahit? Hah? Sama sekali tidak ada yang pantas untuk aku berikan pada Prabu Jayanegara. Yang sedang aku lakukan sekarang ini hanyalah merepotkan sang Prabu. Maksudmu? Aku punya anak buah yang setia menungguku di luar sana. Jadi kalau aku tidak kau perlakukan sebagaimana mestinya, maka sesuatu bakal terjadi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
terjadi pertengkaran antara para pendekar dengan para prajurit Majapahit. Rakuti bermaksud akan segera bertindak, namun Rasmi yang juga sudah tiba di tempat itu segera mencegahnya. Rakuti, kau jangan terpancing dengan ulah para prajurit kita itu. Tapi mereka tentu akan berani melawan para prajurit kita. Dan mungkin akan berani memberontak. Itu akan menjadikan citra buruk pada kita rasanya. Sudah, jangan takut, Rakuti. Kita pasti menindak mereka. Aku akan segera ke sana sekarang juga. Tidak. Bukan dengan cara begitu, Rakuti. Lalu? Kau jangan terlalu kelihatan mencampuri tugas dan tanggung jawab para prajurit Majapahit. Kita harus segera menyingkir dari hadapan mereka. Rasmi. Tapi apakah prajurit-prajurit kita itu akan mampu menangani mereka? Itu sudah dikenal sejak dulu, Rakuti. Prajurit Majapahit tangguh dan sangat bertanggung jawab. Jadi kalau hanya mengatasi mereka dalam posisi yang terpepet begitu, para prajurit itu unggul. Lalu menurut usulmu tadi, kita harus bagaimana? Kita harus segera masuk ke ruang tahanan melalui pintu yang lain. Di sana nanti kita akan tetap kelihatan bersih di hadapan mereka. Dan sementara itu, mereka kita pastikan sudah lumpuh waktu memasuki ruang tahanan. Cara melumpuhkannya? Kita tambah penjagaan di sebelah luarnya, hingga tak memungkinkan akan datangnya serangan dari dua arah. Rasmi, mengapa harus begitu? Karena aku tahu, di sebelah luar masih ada beberapa kelompok pendekar-pendekar yang belum sempat masuk ke lorong sempit itu. Dan aku kira, mereka termasuk kelompok perampok juga. Kawanan mereka juga, perampok dan juga para pembangkang. Sementara itu, di arena pertandingan sayembara, Rawedeng benar-benar bingung. Dia dibuat kerepotan menghadapi pendekar tua aneh pemenang sayembara itu. Kenapa lama benar kalian aku tunggu-tunggu? Apakah kau teramat sayang dengan hadiah yang kau janjikan itu? Sekarang mana uang itu? Aku ingin segera pergi dari sini, dari hadapan kalian. Ini. Aku datang untuk menyampaikan hadiah ini. Tunggu. Apa lagi? Aku mesti hitung dulu uang ini. Apakah Aki tidak percaya pada orang-orang kepercayaan Sang Prabu?
gelar, serta persahabatan dengan orang-orang besar, aku mungkin bisa percaya. Tapi kalau sudah menyangkut uang, sama sekali aku harus hati-hati. Ya? Karena uang bisa mengubah martabat luhur jadi rendah sekali. Ya? Uang akan bisa menyebabkan orang jadi hina karena keserakahannya. Ya. Kalau begitu silahkan hitung dulu. Uang yang kau berikan itu berapa? Tuan-tuan pendekar, aku sangat menyesalkan perlakuan para prajuritku pada tuan-tuan sekalian. Tetapi aku tetap berpegang teguh pada janjiku tadi. Sebelum tuan-tuan masuk kemari, aku akan tetap menjamin kebebasan tuan-tuan. Aku persilakan pada tuan-tuan untuk menikmati istirahat tuan-tuan seperti apa adanya. Tapi apakah dengan cara begini, tuanku menyediakan tempat istirahat bagi kami? Bukankah ini hanya ruang tahanan? Tuanku pendekar mau menuntut yang bagaimana lagi? Apakah dengan segala kelengkapan yang kami punya ini tidak juga memberikan kepuasan pada tuan-tuan pendekar? Begini ke arti kebebasan itu, tuanku. Aku memaklumi keberatan tuan-tuan sekalian. Tapi apakah di sini tidak lebih baik daripada tinggal di hutan-hutan serta gua-gua untuk bersembunyi? Benar-benar celaka. Aku merasa tertipu, terjebak. Sekarang aku hidup sendiri. Kawan-kawanku sudah tidak mempunyai pemimpin lagi. Apakah kau kecewa? Berpisah dengan kawanmu yang suka merampok, mencuri, memperkosa, dan membunuh itu? Apakah kau menyesal masuk ke kehidupan yang lebih baik dan teratur? Tapi tidak dengan cara yang begitu rendah. Ada cara yang lebih baik di sini, hai ular beludak. Dengan bermukimu di sini, kau akan mendapatkan imbalan yang lebih baik, yaitu kalau kau mau bekerja sama dengan kami. Jadi orang-orang kepercayaan raja. Dan dengan pertobatanmu di sini, di lingkungan kerajaan, maka aku percaya kerusuhan-kerusuhan di luar kerajaan pasti akan berkurang. Nah, apakah itu bukan tujuan yang baik dariku selaku penguasa di sini, kawan? Tapi kalau kerajaan tidak memberikan kebebasan pada kami, bagaimana kami akan menyumbangkan jiwa dan raga kami? Apakah itu berarti kesediaanmu untuk bela negara? Tapi kami butuh kebebasan lebih dulu. Kebebasan itu akan segera kalian peroleh kalau kalian bersedia memperkuat keamanan negeri Majapahit, terutama di lingkungan kerajaan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Rakuti dan Rasmi berhasil menjebloskan para pendekar peserta sayembara itu ke ruang tahanan. Mereka berpikir, dengan demikian, maka lingkungan kerajaan akan jadi lebih aman, tentram dan sejahtera. Rakuti dan Rasmi bangga dengan rencananya itu. Mereka berhasil mengumpulkan para pendekar, jagoan dan para kawanan perampok di suatu ruang tahanan di bawah penguasaan Rakuti. Rakuti, kita masih punya tugas yang lain. Iya, kita masih harus menolong Rawedeng di alun-alun. Tinggalkan mereka segera, Rakuti. Serahkan saja kepada prajurit-prajurit itu. Nah, Adi, kurang yakinkah apa yang baru saja kau dengar selama kita berbincang di sini hampir sepanjang malam ini? Apakah peristiwa keributan di alun-alun itu yang Kakang telah maksudkan? Iya, banyak para pendekar muncul di dunia ramai. Mereka itu bukan pendekar, Kakang. Mereka hanya orang-orang yang haus uang. Mereka muncul karena arena yang berbau hadiah. Tapi pembicaraan orang-orang yang baru saja lewat itu... Mengenai munculnya orang aneh yang tidak menuntut imbalan itu. Begitu maksudmu? Betul. Apakah itu bukan suatu pertanda bagi kita? Pertanda bahwa kita tidak semestinya putus asa, Adi. Di sana masih ada seorang gagah yang perjuangannya tidak disertai dengan imbalan. Tapi kita belum mengenal orang itu, Kakang. Selain itu, untuk mendekatinya pun kita butuh waktu. Dan seandainya itu berhasil, apakah orang itu juga akan sama dengan kuda Prasuta yang memiliki jiwa pengabdian, tahan menderita, dan bersedia berkorban demi Majapahit? Agaknya benar juga kata-katamu itu, Adi. Untuk menjadi pengawal keluhuran, tidak hanya cukup bermodalkan keberanian, melainkan dia harus gagah dalam jiwa dan perilakunya. Tapi Adi, apakah tidak perlu juga kalau orang itu kita amati dari jauh? Katamu, hadiah yang dijanjikan dalam sayembara itu sebanyak 1000 keping. Tapi nyatanya, berapa keping yang kau serahkan kepadaku?
Apakah itu hanya untuk melecehkan diriku? Ataukah kalian memang memandang rendah para pendekar dari dunia persilatan? Atau memang wong-wong Majapahit di sini sengaja mau menipuku? Atau kau sendiri yang sudah mencoba mengantongi sebagian dari imbalan itu? Ayo jawab. Anu Pak Tua. Untuk ini saya memang menghormati Pak Tua. Apa? Menghormati katamu? Apakah dengan kepengan-kepengan yang kau berikan itu akan menunjukkan kehormatanku? Aku hanya dinilai dengan 1/10 dari imbalan yang kalian janjikan. Harga diriku hanya kau nilai dengan 100 kepeng milikmu itu. Kalau memang kurang, katakan saja Pak Tua. Jangan marah kepada saya. Lalu aku harus marah kepada siapa? Betul, Pak Tua. Tuanku Rawedeng memang bukan orang yang seharusnya kena marah olehmu. Kau siapa? Berani bicara begitu padaku? Saya adalah pengawal Tuanku Rawedeng. Apa alasanmu kau berani mengatakan itu? Karena yang saya saksikan sama sekali Pak Tua tidak menunjukkan kesungguhan dalam mengikuti sayembara. Pak Tua tidak bertanding seperti pendekar-pendekar yang lain-lainnya. Pak Tua hanya main-main. Bocah lingusan. Aku akui pengamatanmu itu jak gendeng. Tadi aku memang main-main saja. Aku tak perlu meladeni mereka sepenuh tenaga. Aku yakin mereka pasti bisa aku kalahkan. Hanya cukup dengan main-main saja. Karena kalau aku harus membuka jurus-jurusku untuk mereka masing-masing, maka sebagian besar dari mereka akan banyak yang terlena, mati olehku. Dan itu berarti aku adalah pembunuh. Sedangkan aku tahu mereka keluar dari lubang-lubang tempat mereka mengolah kanuragan untuk memburu imbalan yang kalian janjikan itu. Sampai di sini saja dulu, Adi. Dan sudah kau dengar sendiri, bukan? Bahwa orang itu agaknya memang tidak butuh uang. Dan juga bukan pembunuh. Itu semuanya masih belum menunjukkan bukti-bukti, Kakang. Baiklah. Simak saja, Adi. Apa yang kalian perbuat, tindakan kalian sungguh-sungguh mengecewakan kami. Dan itu akan aku tuntut sampai ke telinga penguasa yang paling berkuasa di negeri ini. Pak Tua, usahamu itu bagaikan sebuah perjalanan yang amat panjang. Tidak mudah orang sepertimu itu menghadap penguasa negeri ini. Itu tidak mungkin kau lakukan, Pak Tua. Apakah itu berarti kau akan selamat dari tindakanmu menggelapkan sebagian dari imbalanku?
Atau kau takut kalau aku sampai berhasil membeberkan tindakanmu yang kotor dan rendah itu? Itu salah, Pak Tua. Itu salah kalau kau tuduhkan kepadaku. Aku berusaha berbuat adil. Aku bersedia membagikan uang imbalan sesuai dengan perbuatan peserta. Tapi mana buktinya? Kau ingkari tanda kemenanganku. Pak Tua, aku tidak mengingkari. Aku tepati janji kami selaku penyelenggara sayembara ini. Hanya kau saja yang menolak imbalan itu. Karena yang aku terima tidak sesuai dengan janjinya. Karena kau memang pantas untuk menerima sejumlah itu, Pak Tua. Karena kau juga menghendaki uangku itu, bukan? Tidak. Sekali lagi aku katakan tidak. Tindakanku sangat adil. Kau mengambil sebagian besar dari hakku yang semestinya berjumlah 1000 keping itu. Kau katakan adil. Kau masih mau bersembunyi di balik kata-kata adilmu itu. Sementara itu hatimu bersekongkol dengan nafsu serakahmu yang rendah itu. Yang memanfaatkan sebagian dari hak milik orang lain. Pak Tua, kau telah menghina aku. Bukan aku menghinamu, kawan. Akan tetapi aku malah memujimu. Bahwa jiwamu memang benar-benar cocok dengan kata-kata yang akan kupersembahkan kepadamu. Yaitu, kau adalah penjilat bunglon. Sikapmu selalu pura-pura dan senantiasa mencari keuntungan dimanapun berada. Tapi hatimu adalah pembunuh. Apa debah? Dasar kakek-kakek tua bangka gila, tidak waras dan tidak pantas dikasih hati. Kau katakan aku gila? Iya. Kau yang gila. Gila hormat, gila harta, dan gila kedudukan. Pansat, pengawal, tangkap orang gila itu. Masukkan dia ke ruang tahanan sekalian. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Akan terjadi sesuatu di arena itu. Disinilah Kakang, pertarungan murni akan terjadi. Orang aneh itu memperebutkan hak yang mempertahankan kehormatan dan harga diri. Dia berjuang merebut kembali haknya yang berupa imbalan. Tetapi dia juga marah karena disebut orang gila. Tapi sayangnya, dia benar-benar gila, bukan? Tidak. Dia tidak gila, Kakang. Orang gila tidak akan marah kalau disebut gila. Loh, jadi dia punya kesadaran? Aku kira begitu, Kakang. Berarti dia muncul di sini juga punya tujuan, Adi. Tidak jauh berbeda dengan kita dan yang lainnya. Tapi apa tujuannya itu? Hanya dia saja yang tahu. Tapi akan berbahayakah dia bagi kita? Kita tunggu saja. Pasti akan ada kelanjutannya.
akan terjadi juga di sana. Lihat, apa yang tengah terjadi di sana itu? Oh, itu pasti dengan orang tua yang aneh itu, Rakuti. Kita mesti ke sana untuk membantunya. Rakuti, kita jangan terburu nafsu untuk terjun ke kancah perkelahian itu. Kita mesti tahu alasannya. Tapi jangan sampai terlambat. Ya, kita mesti menghentikannya dulu. Ayo, kita ke sana. Ayo, ringkus saja dia pengawal. Ayo mendekatlah. Terimalah. Orang gila. Kau bisa memukul pengawalku. Tetapi kau belum tentu mampu menyentuh kulitku. Sekarang, rasakan ini. Ramadeng, jangan gegabah menggunakan senjatamu itu. Ingat, para peserta di sini adalah orang-orang terhormat. Hormatilah setiap peserta. Hayo, kita turun dari sini. Kalian akan menuntut bela temanmu tadi, ha? Mohon maaf yang sebesar-besarnya Tuanku Pendekar yang kami hormati. Kami berdua menghadap Tuan Pendekar, sekedar memohonkan ampun atas kelancangan teman kami tadi. Ya, dengan kebesaran jiwa tuanku, Tuan sudi memaafkan kecerobohan-kecerobohannya. Orang-orang kepercayaan Majapahit. Iya. Aku tidak suka dengan pujian serta sanjungan seperti itu. Yang aku inginkan hakku, imbalanku. Maksud Tuanku Pendekar? Maksud Tuanku Pendekar uang imbalan dari sayembara tadi? Uang apa lagi kalau bukan dari sayembara itu? Bukankah kalian tahu kalau aku adalah pemenangnya? Iya, benar. Hanya itukah yang Tuanku kendaki? Apakah ada lagi yang harus aku terima selain uang imbalan itu? Oh, tidak. Tidak, Tuan Pendekar. Tidak ada lagi. Kalau begitu, cepat berikan uang itu kepadaku. Baik. Tapi Tuan, ada apa lagi? Sebelumnya, kami ingin berbincang-bincang dulu. Tentang apa? Tentang imbalan itu. Kalian akan membuat kecewa lagi padaku. Seperti temanmu tadi. Tidak, Tuan, tidak. Akan tetapi kami malah ingin berbuat sebaliknya. Apa itu? Kami mau meningkatkan jumlah imbalan itu. Apa? Oh. Uang imbalanku akan naik. Orang tua aneh itu tertawa terbahak-bahak mendengar jumlah uang imbalan itu dinaikkan. Siapa yang tidak akan senang kalau semestinya dia harus menerima 1000 kepeng, tapi tiba-tiba naik jadi lebih dari itu.
Begitulah yang terbersit di dalam otak orang tua aneh itu. Nah, apa yang akan terjadi setelah orang aneh itu menerima uang imbalannya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu.